Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 418, melanggar masuk ke Kastelan Manor. Pemimpin regu penegak hukum gerbang Asura Kiwu membungkukkan pinggangnya pada sudut yang lebih rendah, pengecut dan panik alih-alih mengamuk karena marah setelah menerima tamparan dari Hu Guang di depan umum. Ajaran bangsawan muda Hu benar. Anak kecil ini pantas mati. Huang Xiaolong menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Seorang pemimpin regu penegak hukum gerbang Asura bahkan menyebut dirinya kecil di hadapan seorang murid kultus Dewa Kosmos. Dia tidak hanya tidak marah ditampar di depan orang banyak, dia masih berusaha menarik hati sambil terlihat takut. Sebagai penguasa gerbang Asura, menyaksikan kejadian yang ada di hadapannya, kobaran api amarah semakin berkobar dalam hati Huang Xiaolong setiap detiknya. Pada saat ini, Hu Guang menunjuk Huang Xiaolong sambil berteriak pada pemimpin regu penegak hukum gerbang Asura Kiwu, "Tangkap setan kecil itu, selamatkan nyawanya." Huang Xiaolong telah menghancurkan Laut Qingnya, dia benar-benar tidak akan membiarkan Huang Xiaolong mati dengan mudah. Kiwu menerima perintah Hu Guang dengan sikap patuh sebelum menoleh menatap Huang Xiaolong dengan dingin. "Bajingan kecil, beraninya kau bertindak begitu berani hingga melukai orang-orang di kota Enigma ini, mengabaikan peraturan kota Enigma. Semua murid gerbang Asura dengarkan, tangkap bajingan ini dan masukkan dia ke dalam penjara bawah tanah." Ratusan murid gerbang Asura yang mengelilinginya memberi hormat dengan keras, namun saat mereka hendak bergerak, sebuah suara keras terdengar. "Tunggu!" Dencong, murid Asuras Gate, berteriak dengan marah. "Kiwu, sebagai seorang pemimpin regu penegak hukum Asuras Gate, beraninya kau bersekongkol dengan seorang murid kultus Dewa Kosmos. Murid kultus Dewa Kosmos datang mencari masalah di kota Enigma, melukai orang-orang yang tidak bersalah, tetapi kau menutup matamu, pura-pura tidak melihat. Sekarang, sebagai pemimpin regu penegak hukum Asuras Gate, kau benar-benar mendengarkan perintah dari seorang murid kultus Dewa Kosmos. Kiwu, apakah kau tahu kejahatanmu?" Tatapan mengejek Kiwu jatuh pada Dencong. "Jadi itu kamu, Dencong?" Murid-murid kultus Dewa Kosmos membuat masalah di kota Enigma. Aku tidak melihat hal seperti itu." Dencong hanya bisa menggerutu dalam hati mendengar jawaban Kiwu. Kiwu menambahkan, "Dari apa yang kulihat, kau bersekongkol dengan bajingan ini. Sebagai murid gerbang Asura, kau dengan sengaja melanggar hukum, kau pantas mendapat hukuman yang lebih berat. Orang-orang, tangkap dia juga, masukkan mereka ke dalam penjara bersama-sama." Dencong sangat marah. "Kiwu, kau mencoba menjebakku." Tampaknya ada dendam pribadi antara Dencong dan Kiwu. Kiwu hanya mencibir. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya dan sekelompok besar murid Asura Gate menanggapi dengan memperketat pengepungan di sekitar Huang Xiaolong dan Dencong. Huang Xiaolong mengamati sekelilingnya. Dia, penguasa gerbang Asura, akan ditangkap oleh pasukan penegak hukum gerbang Asura miliknya sendiri untuk diinterogasi. Tiba-tiba terdengar tawa dari Huang Xiaolong. Tawa yang berasal dari kemarahan yang tak terlukiskan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, telapak tangan Huang Xiaolong menyerang. Cahaya terang membumbung ke langit saat banyak jejak telapak tangan muncul di udara. Setiap jejak telapak tangan mengenai murid penegak gerbang Asura, membuat mereka terpental beberapa meter jauhnya. Mata terbelalak kaget melihat puluhan murid penegak Asura Gate terbang keluar. Untuk menjadi murid penegak Asura Gate, prasyaratnya adalah memiliki setidaknya kekuatan alam Xiantian. Lebih dari 100 murid alam Xiantian terlempar hanya dalam satu gerakan. Kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong membuat jantung orang banyak berdebar-debar. Mengabaikan ekspresi terkejut di sekelilingnya, Huang Xiaolong tidak melirik sedikit pun ke arah murid-murid penegak gerbang Asura itu, dan memusatkan perhatiannya pada satu orang, pemimpin regu penegak hukum, Kiwu. Kiwu mengalihkan pandangannya yang bingung dari murid-murid penegak hukum lainnya. Sebuah firasat buruk merayapi hatinya saat ia merasakan tatapan Huang Xiaolong tertuju padanya, karena ia menangkap kilatan niat membunuh di mata Huang Xiaolong. "Aku adalah seorang pemimpin regu penegak hukum gerbang Asura." Kiwu terhuyung mundur bahkan saat dia meneriakkan identitasnya, "Ini adalah kota Enigma, beraninya kau menyerang dan melukai murid-murid gerbang Asura." Tangan Huang Xiaolong terulur dan membuat gerakan menggenggam di udara kosong. Kiwu segera merasakan ruang di sekitarnya terjepit dan berkontraksi, dan sedetik kemudian, seluruh tubuhnya terbang ke arah Huang Xiaolong. Tangan kanan Huang Xiaolong mencekik tenggorokan Kiwu saat dia menatapnya dengan mata dingin. "Kau sadar bahwa ini adalah kota Enigma? Kau sadar bahwa kau adalah pemimpin regu penegak hukum gerbang Asura?" Wajah Kiwu memerah, mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Rasa takut memenuhi matanya saat ia memohon belas kasihan melalui matanya. "Sebagai seorang pemimpin regu penegak hukum gerbang Asura, bukan saja kau tidak membantu saudara-saudara sektemu, kau juga mendengarkan perintah dari seorang murid kultus Dewa Kosmos. Sialan kalian!" Suara dingin Huang Xiaolong menusuk jiwa Kiwu. Huang Xiaolong memberikan sedikit tekanan pada jari-jarinya, langsung meremukkan tenggorokan Kiwu hingga tewas. Melepaskan cengkramannya, tubuh tak bernyawa Kiwu jatuh lemas ke lantai. Semua orang menatap Huang Xiaolong dengan tidak percaya.
Pemuda ini membunuh pemimpin regu penegak hukum gerbang Asura seolah-olah itu bukan apa-apa. Dencong tampak tidak lebih baik ketika menatap Huang Xiaolong, keraguan dan kebingungan tampak di wajahnya. Kemudian, Huang Xiaolong menatap Hu Guang. Semua kesombongan Hu Guang sebelumnya lenyap begitu saja, teror luar biasa merasuki setiap sel tubuhnya saat tekanan kematian yang semakin dekat mencekiknya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Melihat kengerian yang terpancar di mata lawannya, Huang Xiaolong mendengus. Hu Guang menegang. Huang Xiaolong meluruskan telapak tangannya seperti pedang. Dengan lambaian, teriakan melengking datang dari Hu Guang, kedua tangannya dipotong oleh Huang Xiaolong dan dia pingsan karena rasa sakit yang hebat. Kerumunan itu sunyi senyap karena teriakan Hu Guang masih bergema di telinga mereka. Namamu Dencong. Suara Huang Xiaolong memecah keheningan yang pekat. Dencong tersadar kembali, dan segera menjawab, ya. Huang Xiaolong mengangguk, aku sudah mengingatnya. Meninggalkan Dencong yang kebingungan, dia meninggalkan restoran itu, berjalan ke arah Kastelan Manor di Enigma City. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, keributan meletus di restoran. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong muncul di aula utama Enigma City Kastelan Manor, senyum dingin yang tak terduga muncul di sudut mulut Huang Xiaolong saat menatap dua patung singa batu yang megah di pintu masuk Kastelan Manor. Apa tujuanmu ke sini? Apa kau tidak tahu kalau ini adalah istana Kastelan? Tepat saat Huang Xiaolong hendak melangkah masuk ke halaman istana, dua murid Asuras Gate yang berjaga di pintu masuk menghalangi jalannya sambil menggonggong dengan keras. Aku tahu. Kesabaran Huang Xiaolong mulai menipis. Sebelum lebih banyak murid bisa mendekat, sebuah kekuatan yang luar biasa membuat mereka kehilangan keseimbangan. Beberapa siluet berjatuhan di udara. Huang Xiaolong berjalan ke kediaman-kediaman Enigma City Kastelan. Kurang ajar. Siapa kau? Menyusup ke istana Kastelan. Lebih banyak penjaga menyadari kehadiran Huang Xiaolong, ternyata ada seseorang yang berani masuk tanpa izin ke istana Kastelan. Para penjaga melompat, masing-masing mengarahkan serangan ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kehampaan. Hampir seketika, semua pengawal istana ini terhuyung-huyung tanpa perlawanan sedikit pun. Sementara itu, di luar, kepala penjaga kota Enigma, Wang Dingzi, yang juga merupakan pemimpin domain gerbang Asura, sedang duduk di aula utama, merenungkan kemajuan kultivasinya. Kultivasinya telah terhenti tanpa kemajuan apapun dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkannya menjadi jengkel dan cemas. Kastelan, gawat. Tiba-tiba, pengurus istana berlari masuk dengan wajah kebingungan dan ketakutan. Lihatlah dirimu, kehilangan ketenanganmu, ada apa ini? Pelayan itu berlari sambil berteriak sementara dia merasa terganggu oleh kurangnya kemajuan dalam kultivasinya membuat Wang Dingzi kesal. Sang pengurus terkejut dengan kemarahan Wang Dingzi, tetapi dia tetap bertahan dan melaporkan, Kastelan, seorang pemuda menerobos masuk ke dalam istana, dan dia telah melukai lebih dari 100 pengawal istana. Amarah Wang Dingzi memuncak setelah mendengar ini, benar-benar mencari kematian. Berani sekali bertindak gegabah di istanaku. Wang Dingzi melompat berdiri, tetapi ketika dia hendak melangkah keluar untuk melihat siapa orang yang berani menerobos masuk ke istana-istana, kakinya terhenti di udara sementara pandangannya hampir tidak bisa bergeser dari pintu masuk aula utama. Sosok tegap berdiri di pintu. Pelayan itu menoleh dan berkata, Kastelan, ada setan kecil yang masuk tanpa izin ke istana, melukai lebih dari 100 penjaga. Jari pelayan itu menunjuk dengan yakin ke sosok yang berdiri di pintu. Ketika pengurus baru saja menyelesaikan laporannya, kaki Wang Dingzi lemas. Ia segera berlutut dengan kedua lututnya untuk memberi hormat, murid gerbang Asura Wang Dingzi memberi hormat kepada Yang Mulia. Wang Dingzi tidak dapat menahan getaran dalam suaranya. Berdaulat. Kata itu kedengaran seperti guntur di otak sang pengurus, sesaat, ia bahkan tak bisa membedakan mana utara dan selatan. Penyusup itu tidak lain adalah Huang Xiaolong. Dia memasuki aula utama sambil menatap Wang Dingzi, suhu di mata Huang Xiaolong turun beberapa derajat.